Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, para pembaca Mobilin, modul pembelajaran interaktif, algoritma dan pemrograman dasar. Ya, selamat datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Ya, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai tipe data dasar secara umum. Pada video kali ini saya akan khusus membahas mengenai tipe data float ya. Tipe data float ini juga penting untuk dibahas terlebih mengenai masalah eee, tingkat kepresisian ya. Presisi, seberapa presisi nilai yang perlu untuk disimpan ya. Nah, eee langsung saja masuk ke materinya. Jadi kita akan mengingat kembali terlebih dahulu apa itu float atau double ya. Tipe data float atau double. Nah, tipe data float atau double ini adalah tipe data yang digunakan pada suatu variabel untuk menampung nilai desimal atau bilangan real ya. Desimal atau real ya. Berarti misalnya 0,5, 2,3 ya. Intinya yang ada koma-komanya itulah ya. Kalau agak sulit untuk ini memahami. Nah, eee, jadi perbedaan antara tipe data integer dan double atau float ini adalah yaitu tadi kalau double integer itu menampung nilai bilangan bulat, misalnya 2, 3, 4. Sedangkan kalau double atau float itu bisa menampung nilai 2,5, 3,2, 4,1 misalnya. Nah, ini perlu kita cermati karena kesalahan dalam pemilihan tipe data itu akan berakibat fatal pada proses pengolahan data, sehingga output atau keluaran yang dihasilkan dari program yang ada kerjakan itu tentunya akan menghasilkan keluaran yang salah juga, ya. Nah, contohnya misalnya di sini dideklarasikan sebuah variabel bernama panjang yang bertipe float, artinya variabel panjang ini sudah dapat digunakan untuk menampung nilai bilangan ini tadi atau nilai desimal ya, eee, atau bertipe float. Nah, kalau yang di bawah ini adalah, misalnya double berat badan, berarti berat badan ini sudah dapat menampung nilai, eee, bertipe double. Nah, apa perbedaan antara float dan double? Nah, ini akan kita bahas secara spesifik pada video kali ini, ya. Nah, secara umum, yang paling umum kita ketahui, bilangan real itu diwakili oleh, eee tipe data bilangan real ya, diwakili oleh, float ini ya, float. Tapi sebenarnya selain float ada double juga, ya, ada double, kemudian, untuk float ini sendiri itu ukurannya adalah 4 bytes, artinya ada 8 bit ya, dikali 4. Sedangkan untuk double itu ukurannya adalah, eee, 8 bytes, artinya, 8 bit dikali 8. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa, tingkat presisi ya kalau kita lihat, bitnya, banyaknya bit dari kedua tipe ini, maka yang lebih presisi adalah bertipe double. Sedangkan float itu tingkat presisinya lebih rendah. Nah, apa itu presisi? Sebentar akan saya jelaskan ya, akan saya berikan contoh program, tenang saja. Ya, oke, float ini kenapa disebut float sebenarnya? Jadi, kalau misalnya kita lihat ya 5,5, oke. Nah, kenapa disebut float? Nah, ini disebut float karena, eee apa namanya, nilainya itu tidak tegas, mengambang ya. Kalau kita lihat hasil translate dari float itu artinya mengambang atau mengapung. Nah, kenapa disebut tipe data ini disebut, mengapung? Karena ini ada nilai yang tidak tegas di sini. Jadi kalau tegas itu kan 1, 2, 3 ya tegas, jelas 1, jelas 2. Nah, ini kalau 5,5 berarti mau mau pas 5 tidak juga, mau masuk 6 tidak juga. Nah, sehingga ini yang disebut dengan istilahnya mengambang, ya. Makanya disebut float atau floating point. Oke. Nah, eee, selanjutnya ini ya, jadi secara umum ada 2 ya. Jadi biar ada tidak bingung, ini saya berikan 2 tipe. Yang pertama adalah float dan yang kedua adalah, eee, double.
Oke, untuk float sendiri ukurannya adalah 4 bytes dan double sendiri ukurannya adalah 8 bytes. Nah, kalau kita lihat itu range-nya jauh lebih besar yang double ini dibandingkan yang float. Nah, lihat sendiri di sini eksponennya di sini pangkat min 38, sedangkan yang double itu pangkat min 308. Ya, jelas jauh lebih presisi, ya. Nah, tingkat presisi float itu sekitar 7 digit, ya, 7 digit. Sedangkan tingkat presisi double sekitar 15 digit. Ya, jadi ini tergantung dari compiler yang ada digunakan lagi, ya. Dan secara default kalau di C++ kalau kita menggunakan apa istilahnya NetBeans misalnya dengan compilernya misalnya menggunakan MinGW itu kalau kita secara default nilai yang akan ditampilkan itu kalau tidak salah 4 ya, 4 atau 5 digit ya di belakang koma. Atau 5 digit di belakang koma. Tapi kita bisa mengatur seberapa banyak nilai di belakang koma, angka di belakang koma yang akan kita tampilkan. Nah, disarankan untuk menggunakan double dibandingkan float jika program kita itu tidak membutuhkan tipe yang lebih spesifik. Kenapa? Karena double itu range-nya jauh lebih luas ya. Walaupun di sisi lain tentu penggunaan memorinya lebih besar, tapi itu akan lebih mengamankan ketika kita mengolah nilai yang sangat-sangat presisi. Karena kalau kita menggunakan float, lalu ternyata ada nilai angka di belakang komanya panjang sekali ke belakang, dan kita menggunakan float, maka nilainya itu tidak akan presisi. Nilainya akan berubah dan itu mengakibatkan akan ada kesalahan dalam proses perkalian kah, penjumlahan dan lain sebagainya. Ya, walaupun itu kecil, tetapi kalau datanya ada banyak dan dikalikan dengan pengali yang besar, maka efeknya akan besar. Seperti itu. Nah, sekarang di sini ada dua ya. Jadi apa perbedaan antara float dan double? Jadi sebenarnya float dan double itu kalau dari sisi penulisan nilainya ya, kalau float itu selalu diakhiri dengan F ya. Idealnya seperti ini. Sedangkan double itu tidak diakhiri dengan F. Jadi kalau misalnya adik-adik atau teman-teman menuliskan nilai seperti ini, misalnya ya, float A sama dengan 65,5. Nah, ini berarti ini diidentifikasi sebenarnya sebagai double. Ya. Tapi compiler akan secara otomatis mengonversinya menjadi float. Nah, ini tidak jadi masalah karena angka di belakang komanya masih kecil. Tapi kalau misalnya angka di belakang komanya sampai 16 digit, nah itu akan menjadi masalah. Ya. Nah, jadi kalau idealnya untuk menyimpan nilai bertipe float itu seperti ini seharusnya ya. Idealnya. Oke, A sama dengan 65,5 F ya. Ini F kecil ya. Oke, 65,5 F. Nah, ini menandakan bahwa nilai ini adalah float. Tapi kalau kita menghapus F ini, maka ini sebenarnya dianggap sebagai double. Tetapi secara otomatis di compiler akan mengubahnya menjadi float. Jadi sebenarnya tidak jadi masalah kalau nilainya kecil. Tapi kalau nilainya besar, itu akan menjadi masalah. Jadi penggunaan F ini tidak wajib, tergantung dari kita seberapa presisi nilai yang akan kita gunakan. Tapi seperti tadi saya sarankan jika memang tidak membutuhkan tipe yang lebih spesifik, maka gunakan double saja dibanding menggunakan float. Oke, kemudian ini contohnya ya, float berat badan. Ya, berat badan diisi dengan nilai 65,5 F. Kemudian ini contohnya misalnya 7,77777. Ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 digit angka di belakang koma. Nah, anggaplah ini nilai yang akan kita simpan ke dalam suatu variabel bertipe float dan double. Nah, kalau ditampilkan di 16 digit presisinya, maka variabel yang bertipe float itu akan mengembalikan nilai seperti ini. Nah, lihat. Di sini ada perubahan angka. Sedangkan kalau double itu nilainya tetap, ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan presisi, ya. Jadi seberapa presisi, seberapa akurat nilai di belakang komanya. Ya, walaupun ini sebenarnya kecil sekali kan, karena ini sudah berapa angka di belakang koma, tapi ini akan sangat berpengaruh jika datanya lebih besar dan pengalinya lebih besar. Jadi sebaiknya kita tetap menjaga tingkat kepresisiannya.
dan membiasakan menggunakan tipe data yang lebih tepat. Oke, ini contohnya. Sebentar ada contoh programnya. Nah, ini kalau angkanya di belakang koma. Kalau angkanya yang di depan komanya itu nilai utamanya lebih besar, seperti apa? Nah, misalnya seperti ini. Kalau kita masukkan di variabel bertipe float, maka akan mengembalikan nilai seperti ini. Komanya hilang, ini malah ditambah 2. Nah, ini besar sekali perubahannya. Nah, ya kan? Nah, sedangkan kalau kita menggunakan double, itu tetap bertahan nilainya. Ini, wah, bahaya ini kalau berubah 2 dikali 2 dikali 10 saja. Ini sudah besar sekali perubahan nilainya, ya kan? Dan itu akan berdampak. Misalnya kalian membuat sistem untuk mendiagnosa seseorang apakah keracunan atau tidak. Ya, darahnya dicek, kemudian kalau angkanya di bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 0, berarti dia tidak keracunan. Ya. Tapi kalau angkanya di atas 90 di sini berarti dia keracunan. Nah, kalau seperti ini, yang seharusnya dapat 9, anggaplah threshold-nya adalah 9,55 kan. 9,55 itu dianggap tidak terkena racun, tidak mengandung racun darahnya. Di atasnya mengandung racun. Nah, orangnya itu pas 9,55, tapi nilai yang dikembalikan adalah 92. Nah, ini orangnya akan dianggap terkena racun sehingga diberi obat malah jadinya meracuni orangnya kan. Nah, itu bahayanya. Angka-angka sekecil ini tuh berbahaya kalau kita tidak antisipasi. Sehingga penggunaan tipe data itu harus betul-betul tepat ya. Oke. Ya, di sini saya akan memberikan contoh ya. Kita langsung uji coba, kita tes ya. Kita tes misalnya saya mendeklarasikan sebuah variabel float A sama dengan 5,5 dan float B sama dengan 6,5. Nah, kalau saya berikan F di belakang ini, oh yang di bawah ini double ya. Nah, kalau saya berikan F di belakang ini, itu, oh maaf, belum saya tampilkan ya. Oke, cout. Oke, cout. Nilai variabel A adalah A. Oke, sedangkan nilai variabel B adalah seperti ini. Ya. Nah, kalau kita run, ini ya tidak menjadi masalah ya. Bahkan kalau kita menulis F juga di sini tidak apa ya istilahnya tidak menjadi masalah juga sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita hapus juga ini tidak menjadi masalah juga. Ya, nilainya tetap sama. Jadi memberikan F di belakang itu sebenarnya tidak wajib, tetapi sebaiknya ketika kita menggunakan tipe data float, maka berikan F di belakangnya. Karena itu penanda bahwa tipe ini, nilai ini merupakan float, bukan double. Ya kan? Nah, kan ketika kita ingin menghemat memori, tentu kita akan lebih mempertimbangkan untuk menggunakan float. Oke? Nah, sekarang kalau kita lihat ukuran bytes-nya berapa ya? Sini langsung saja cout ukuran variabel A adalah ini kita pakai size of. Oke. Sedangkan variabel B kita ukur juga size of B. Sekarang kita cek berapa ukuran variabel A dan B. Nah, sekarang kita lihat float A itu float, ukurannya adalah 4 bytes ya. 4 bytes sedangkan variabel B ukurannya 8 bytes. Kenapa? Karena menggunakan double. Walaupun nilainya sama-sama loh. Nah, ini. Ya, seperti ini. Misalnya nih. Nah, walaupun nilainya sama, itu ukurannya berbeda. Kenapa? Karena ya double sudah menyiapkan alamat memori sepanjang 8 bytes untuk menyimpan nilai yang masuk ke variabel B.
Jadi walaupun nilainya sama, tetap variabel B itu ukurannya jauh lebih besar, ya. Nah, sehingga kalau nilai presisinya yang dibutuhkan itu kecil, ya pakai float saja, oke. Nah, sekarang bagaimana jika nilainya seperti ini? 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ya. Nah, kemudian ini saya copy saja biar sama. Ya, kalau kita run, oh ini belum tampil ini karena secara default compiler hanya akan mengembalikan nilai 5 ya, 5 angka di belakang koma. Nah, sehingga untuk menampilkan tingkat presisi yang lebih tinggi, maka kita memerlukan fungsi untuk mengatur presisinya. Set precision sama dengan 16. Ya, kita coba 16. Ya, kalau kita coba 16 jadinya seperti ini. Nah, lihat. Berubah kan? Nah, artinya float range-nya ya jauh lebih kecil. Artinya tidak eh, double itu jauh lebih presisi. Presisi artinya lebih akurat dalam memberikan jumlah angka di belakang koma, banyaknya angka di belakang koma. Nah, sedangkan float itu range-nya lebih kecil sehingga ketika kita ingin menggunakan 15 digit angka di belakang koma, maka float bukanlah tipe data yang cocok untuk digunakan. Sebaiknya kita menggunakan tipe data double untuk tingkat presisi yang lebih tinggi. Dan lihat ukuran memorinya tetap ya tidak ada perubahan kan? Nah, tapi kalau kita mau menghemat memori ya pakai float. Kalau lebih kepada menampung tingkat presisi dari nilainya ya pakai double. Oke, nah sekarang saya contohkan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 misalnya, ya. Kemudian saya pakaikan ini juga saya beri. Nah, kalau kita lihat di sini, nilainya berubah kan? Nilainya berubah, ya kan? Nah, sedangkan double itu dia masih bisa mempertahankan tingkat presisinya. Nah, jadi ini perbedaan antara float dan double. Oke? Ya. Jadi jika ingin menggunakan nilai yang tingkat presisinya lebih tinggi, gunakan double. Tapi kalau ingin menghemat memori dan memang kebutuhan nilai yang akan ditampung nilai angka di belakang komanya tidak begitu banyak, ya cukup 5 digit misalnya paling banyak, ya gunakan float saja. Dan ingat, sebaiknya ketika menyimpan nilai dalam bentuk float, berikan tanda F di belakangnya ya. Berikan F di belakangnya. Karena kalau tidak, ini sebenarnya dianggap jadi double. Dianggap jadi double. Tapi compiler itu secara otomatis mengubahnya menjadi float. Oke ya. Nah, jadi sebaiknya diberi sajalah seperti ini F. Oke ya. Jadi itu untuk materi mengenai float atau double. Saya yakin adik-adik sudah jauh lebih memahami apa perbedaan antara float dan double. Ya. Terima kasih sudah menyimak video penjelasan saya. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna untuk adik-adik ke depannya. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.